kasih. Di dalam ajaran Bible, ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, kalau dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengabarkan tentang datangnya Nabi Muhammad. Kalau di dalam Yohanes 16 mengabarkan akan datangnya Roh kebenaran. Jadi Yesus pergi dan yang datang adalah penghibur lain. Bukan Yesus lagi yang datang. Yesus datang nanti ketika dia membawa tanda. Dia tampil di tengah langit. Itu Yesus yang datang. Tapi kalau itu tidak ada tanda ini, maka itu bukan Yesus. Ada data yang menarik untuk diurai di dalam Ibrani 9 nomor 27 sampai nomor 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menyerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi menurut surat Ibrani 28, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pertanyaan saya kepada saudara pastor, Yesus menyatakan dirinya sekali lagi itu kapan? Silakan. Dibuka mute-nya Pak Pastor. Tadi saya mute soalnya berisik. Ya. Jadi dari bagian-bagian Alkitab yang dikutip oleh Bang Juma, sebenarnya konteksnya itu harus dipahami. Nah, mengenai akan menyatakan diri, itu makna eskatologis. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, di situ ada penegasan bagaimana Kristus kelak datang menyatakan diri, ya. Jadi ada di situ dijelaskan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya. Nah, peristiwa ini akan terjadi pada waktu hari pengangkatan. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus sendiri di surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lama bersama dengan Tuhan. Nah, jadi itu konteks eskatologis. Jadi ini penampakan secara fisik, ya, datang dalam wujud sama seperti pada waktu naik ke sorga. Nah, itu konteksnya. Oke. Oke, Pak Pastor. Jadi yang datang kepada Paulus itu juga berdasarkan pengakuan Paulus sendiri. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku ini rasul? Bukankah aku ini orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus?
Jadi Paulus mengakui dia melihat. Paulus mengaku melihat Yesus. Sedangkan Ibrani 9:8, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Yang dilihat oleh Paulus ini siapa? Karena sekali lagi dia menyatakan diri itu nanti ketika dia datang membawa tanda. Nah, yang datang kepada Paulus menyatakan diri dan Paulus melihatnya ini siapa? Bukankah Yesus mengatakan bahwa ketika dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Dan Pak Pastor mengatakan di dalam kitab Lukas 1 atau di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang untuk kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti Yesus akan turun ke bumi, nampak seperti manusia, lengkap dengan daging. Maka ketika dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Kalau aku yang datang, ya nampak dagingku sebagai anak manusia di tengah langit. Jadi akan semakin berat kalau Pak Pastor berbicara mengenai eskatologi. Kenapa? Paulus sendiri yang mengatakan sekali lagi, bukankah aku telah melihat? Kalau dia melihat berarti ada fisik. Nah, fisik Yesus itu nanti datang setelah dia bersama dengan tanda berakhirnya kehidupan di bumi ini. Jadi sekali lagi saya katakan, yang datang kepada Paulus itu siapa? Karena Paulus melihat. Sedangkan Yesus datang sekali lagi, dan malaikat mengatakan Yesus akan datang lengkap dengan tubuh manusia, dan Yesus mengatakan aku akan datang lengkap dengan tubuh manusia, dan kedatangannya hanya sekali lagi saja. Jadi yang datang kepada Paulus ini siapa? Silakan. Baik, jadi pertama dari penjelasan tadi itu secara eskatologis bahwa dia akan datang di angkasa. Ya, konteksnya itu datang di angkasa. Nah, sedangkan yang dibawa dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 ini sebenarnya penyataan. Kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Paulus ketika menuju Damsyik itu ditangkap oleh satu suara. Nah, suara itu adalah suara Yesus Kristus. Ya, suara Yesus Kristus dalam suatu penglihatan. Nah, bukan satu penampakan secara fisik. Itu. Jadi di dalam satu Kisah Para Rasul pasal 9 itu dijelaskan. Dalam perjalanan Kisah Para Rasul 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu. Lalu kemudian ada saksi peristiwanya yang memberikan penegasan bahwa suara yang datang kepada Saulus itu adalah Yesus Kristus. Itu Ananias. Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi konteksnya berbeda. Konteks eskatologis dengan konteks bagaimana Yesus datang kepada Rasul Paulus.
Ya, silakan. Oke, menurut Yesus, yang datang setelah dia itu siapa, Pak Pastor? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu atau roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Jadi yang datang setelah Yesus pergi itu siapa? Menurut Yesus. Baik, jadi penghibur yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus? Oke, Roh Kudus itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ya, ayat Kisah Para Rasul pasal 1 itu ayat 8, ini Yesus sendiri mempertegas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi penegasan mengenai Roh Kudus itu akan turun di 4 lokasi. Berarti yang datang Roh Kudus apa Yesus, Bang? Di Kisah Para Rasul pasal 9, Yesus yang menyatakan diri kepada Rasul Paulus. Yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus siapa? Ya, konteksnya berbeda. Berbeda konteksnya gini. Yang dimaksud, yang datang sesudah, lebih baik aku pergi supaya dia datang. Yang dimaksud ialah Roh Kudus. Nah, berarti bukan Yesus kan? Nah, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Lalu dijelaskan, kembali dipertegas bahwa Roh Kudus itu akan datang, akan turun di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di ujung bumi. Jadi ada 4 peristiwa tercatat tercatat dalam Kisah Para Rasul. Ada 4 peristiwa di mana Roh Kudus itu dicurahkan di Yerusalem. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan datang? Maksudnya gimana? Kan Yesus mengatakan, memang benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka yang pergi Yesus, yang datang roh kebenaran. Terus kenapa yang datang kepada Paulus justru Yesus? Bukankah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada 2 yang datang sebelum eskatologi ini berlaku. Yang pertama yang datang adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus palsu. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus adalah Yesus, tidak mungkin yang asli. Karena yang asli nanti datang, ya seketika Anda membahas tentang istilah eskatologis. Ini artinya ketika akhir zaman, akhir dunia. Makanya dikatakan dalam Ibrani 9:28, sekali lagi dia menyatakan diri. Kapan itu? Pada akhir zaman. Berarti yang datang sebelum akhir zaman ada 2. Yang pertama roh kebenaran, yang kedua Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus Yesus. Bukan roh kebenaran, bukan roh kebenaran. Bukan Roh Kudus. Tetapi Yesus. Sedangkan Yesus datang harus lengkap dengan daging, menurut malaikat dan menurut Yesus. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 24 nomor 27, nomor 30, dia datang sebagai anak manusia. Dan datangnya di atas langit, akan nampak oleh seluruh manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya mengaku Yesus doang. Dan Yesus mengajak murid-muridnya agar waspada kepada sibilis-sisis yang datang memakai namanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, datang nggak? Datang. Kepada siapa? Paulus. Karena sejatinya yang ditunggu oleh kaumnya, muridnya adalah roh kebenaran. Bukan Yesus lagi yang ditunggu. Siapa yang mau tunggu Yesus datang kalau dia datang kiamat?
Maka yang datang adalah roh kebenaran. Jangan tunggu Yesus dong. Kalau mau kiamat, tunggulah dia. Dia datang hari ini, kiamat hari ini. Makanya ketika ditanya oleh murid dalam Matius 24, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku, langit menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Terjadi enggak pada saat Yesus mengaku ketemu Yesus? Tidak. Berarti yang datang kepada Yesus, Paulus, Yesus palsu. Karena tidak ada tanda kedatangan Yesus asli. Hanya datang ngaku-ngaku, akulah Yesus. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Itu terjadi enggak? Terjadi. Kepada siapa? Paulus, Ananias, penulis Wahyu. Dan orang-orang yang murtad dari Islam. Mengaku bertemu Yesus, bla 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 bla. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang, kembali kepada yang tadi. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang adalah roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Kristus, kan tidak nyambung. Nah ini makanya perlu saudara pastor untuk kalau kita berbicara mengenai eskatologi, berarti yang datang itu di akhir zaman. Oke, tapi ingat, ketika yang asli datang diikuti oleh tanda-tanda. Karena itu ucapan itu mutlak harus terjadi. Ada enggak tanda itu terhadap Paulus? Enggak ada. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti. Silakan. Baik, jadi yang pertama Matius 24 yang tadi dibawakan, yaitu bicara tentang sesuatu yang eskatologis. Nah, Yesus Kristus sendiri mengingatkan di ayat yang ke-26, jadi apabila orang lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Jadi penampakan fisik. Ya, penampakan fisik. Nah, karena konsep penampakan fisik itu akan terjadi pada peristiwa eskatologis, yaitu pada waktu peristiwa pengangkatan. Nah, saya tadi sudah bawakan dalil yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ya. Artinya, Rasul Paulus sendiri menyatakan mengenai peristiwa itu. Nah, mengenai Roh Kudus, janji tentang Roh Kudus itu sudah digenapi. Ya, peristiwa itu kapan terjadi? Kapan roh kebenaran itu datang? Nah, peristiwanya kapan roh kebenaran itu datang, itu dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 7. Ya, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus dimuliakan itu peristiwanya pada waktu dia naik ke sorga. Nah, naik ke sorga. Dan ditandai Yesus sebelum naik, dia menyatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita bicara tentang roh kebenaran, itu sudah terjadi penggenapan. Artinya peristiwa penggenapan roh kebenaran itu sudah terjadi sebelum Rasul Paulus mendapat penglihatan mengenai Yesus Kristus yang datang kepadanya. Nah, Rasul Paulus sendiri mempertegas posisi di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Ya, 1 Korintus 15 ayat 8, Rasul Paulus mempertegas bahwa Kristus
terakhir menampakkan diri kepadanya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 8 ya dikatakan, oke, saya baca dari ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, ini penegasan Rasul Paulus, dan pernyataan Rasul Paulus ini diterima dan didukung oleh rasul-rasul yang lain. Diterima dan didukung oleh jemaat-jemaat. Kenapa? Karena yang bertemu dengan Paulus ya juga dia bertemu dengan Ananias. Ananias mempertegas kesaksian Rasul Paulus. Didukung oleh Rasul Petrus. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, Rasul Petrus menjelaskan mengenai posisi Rasul Paulus di dalam kekristenan. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuat dalam sebuah suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak dapat memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ini jelas ya. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus itu siapa? Ya Yesus. Ya, itu Yesus. Baik. Silakan. Menurut Paulus, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Menurut Paulus. Silakan aja, Bang. Matius 24 nomor 26 yang Anda baca tadi, di situ tidak ada kata lihat. Itu hanya penambahan di Indonesia saja. Tidak ada kata lihat di situ. Yang ada adalah kata ideo. Ideo itu artinya sesungguhnya. Jadi apabila orang berkata kepadamu lihat, itu tak ada kata lihat. Sesungguhnya Yesus ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ, atau sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nah sekarang, siapa yang mengatakan bahwa ada dia melihat kemudian sesungguhnya Yesus ada di padang gurun? Ya Paulus. Siapa lagi? Karena ketika Anda berbicara mengenai kisah para rasul 9, ya jelas asistennya sendiri yang mengatakan bahwa Paulus bertemu di padang gurun ketika Paulus menuju ke Damsyik. 1 Raja-Raja 19:15, jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Kemudian yang kedua, Matius 24 nomor 26 ini yang jangan kau percaya kata Yesus. Ketika ada orang berbicara, sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik, temeon. Temeon itu adalah kamar rahasia, seperti sel, penjara. Dan itu tempatnya Paulus mengarang cerita. Kalau di situ ada Yesus datang kepadanya. Aku memberitakan Injil, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti ketika dia menulis dalam penjara, dalam bilik, dalam temeon, bilik rahasia, Paulus mengaku di situ ada Yesus datang kepadanya. Jadi semua yang diterangkan Yesus itu digenapi oleh Paulus. Jadi apabila ada orang berkata kepada kalian sesungguhnya Yesus ada di padang gurun, jangan kau percaya. Atau ada orang yang berkata sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik, di dalam sel penjara, jangan kau percaya. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ya menurut Paulus, menurut Anda juga. Sedangkan kalau kita urai sederhana saja, aku akan
akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, Anda membantu saya menjelaskan. Ternyata roh kebenaran itu datang. Tapi datang kepada Paulus? Yesus kan? Nah, lalu hal-hal yang tergenapi oleh Paulus, kita nggak boleh nutup mata. Di antaranya yang saya terangkan tadi. Yang ketiga adalah bahwa penyesat akan datang memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Berhasil nggak iblisnya menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil. Nama siapa yang digunakan oleh Paulus kemudian untuk menghapuskan hukum Tuhan? Yaitu Torah. Nama Yesus Kristus. Nama siapa yang digunakan oleh Paulus kemudian untuk merubah ajaran, keyakinan, kepercayaan orang Roma penyembah roh-roh dan Yunani? Nama Paulus, nama Yesus. Tergenapi semuanya. Sedangkan Yesus yang mengunci. Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bumi kemudian kejatuhan bintang-bintang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu si palsu. Karena tidak ada tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda itu. Apa tanda kedatanganmu? Mau dia kapanpun, kalau aku yang datang, tanda itu harus ada. Gak boleh tidak ada. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan tanda itu tidak ada, itu bukan aku. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Ada nggak tanda itu? Nggak ada. Anda akan mengatakan, itu kan bercerita akhir zaman. Ya emang, kapanpun Yesus datang, itulah akhir zaman. Sekiranya Yesus datang kepada Paulus abad pertama, berarti abad pertama Masehi itulah akhir zaman. Tapi karena yang datang kepada Paulus adalah si palsu, tidak menjadi akhir zaman. Karena yang datang si palsu, hanya datang menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang itu memakai nama Yesus, memakai nama Kristus, dan Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Berarti banyak orang yang memakai nama Kristus adalah Kristen. Sederhana bukan? Nah, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang kepada siapa? Memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Paulus kan? Siapa lagi? Gampang kok sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal sehat. Silakan Pak Pastor. Baik, jadi yang pertama sebenarnya kata idoia, ya idoia itu artinya lihat. Itu kata kerja, yaitu kata kerja di dalam Matius tadi itu bukan sesungguhnya. Nah, itu kata kerja bentuk aorist imperatif aktif. Ya, nanti bisa dilihat. Nah, itu artinya lihat. Nah, lihatlah. Ada beberapa arti. Nah, itu. Nah, kemudian Matius 24 ini adalah satu penyampaian Yesus Kristus kepada rasul-rasul, murid-muridnya. Salah satu yang mendengarkan penyampaian ini adalah Rasul Petrus. Ya, ini Matius 24 ini paralel dengan Lukas 21. Artinya ketika ini disampaikan kepada rasul-rasul, ya, Yesus itu belum disalibkan, belum dibangkitkan, dan belum naik ke sorga. Nah, jadi Petrus mendengar, Petrus tahu, Petrus memahami. Maka pada waktu Paulus ya memberi kesaksian tentang kesaksian pertobatannya, itu didengarkan oleh Petrus. Saksi peristiwa, saksi mata, Petrus mendukung kesaksian Paulus sebagai sebuah kebenaran. Nah, Petrus dukung. Maka pada waktu Paulus mempertegas bahwa yang paling akhir dari semua, Kristus telah menampakkan diri kepadanya seperti bayi yang lahir sebelum waktunya, prematur.
diterima sebagai sebuah kebenaran oleh Rasul Petrus. Ya, oleh Rasul Petrus. Kalau ada yang berasumsi bilang itu Yesus yang lain dan segala macam, dia tidak punya saksi selain dari asumsi dan selain dari salah menafsirkan Matius 24 dan Lukas 21. Karena saksi peristiwa, saksi mata yang mendengar memberi dukungan bahwa kesaksian Paulus itu adalah kesaksian yang benar, dapat diterima. Ya, dapat diterima. Mengapa? Karena Paulus yang datang kepada Paulus itu juga datang kepada Ananias. Ananias sendiri yang bersaksi kepada Paulus bahwa Yesus yang datang kepada Paulus datang juga kepadanya, memberikan perintah kepadanya. Dan saksi jemaat-jemaat menerima kesaksian Paulus. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau bisa memisahkan, kalau Paulus bertemu dengan Yesus yang lain, bukan Yesus yang asli, pasti kesaksian Paulus akan dibantah oleh Petrus. Dan pasti Petrus akan menolak apa yang disampaikan oleh Paulus, apa yang diajarkan oleh Paulus. Tapi pada akhirnya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16, Rasul Petrus melegitimasi, memberikan verifikasi bahwa apa yang disampaikan Paulus, apa yang diajarkan Paulus dalam tulisan-tulisannya adalah kebenaran. Kalau ada keberatan bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain, dia harus sanggup menampilkan saksi peristiwa. Selain daripada kesalah tafsiran terhadap pernyataan Yesus dalam Matius 24 dan Lukas 21. Silakan. Waktu sudah habis. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, tidak ada kata lihat di situ, Bang. Itu kata idou itu jelas itu artinya sesungguhnya. Sedangkan dalam bahasa Yunani kalau dikatakan lihat itu matia atau lihatlah. Jadi nggak bisa kemudian sekarang itu kita mau bodoh-bodohi orang, nggak bisa lagi. Karena orang semua sudah pada belajar gitu kan ya. Tapi saya lihat Anda hanya berputar-putar di situ, berputar dan berputar tentang pengakuan Petrus, sedangkan Anda harus tahu nih, ketika Yesus berkata kepada muridnya termasuk Petrus, Anda lihat dulu keadaan yang ada, bahwasanya Petrus sendiri tidak percaya tentang kebangkitan. Petrus sendiri ketika menemukan orang yang keluar dari kubur itu mengiranya hantu. Sedangkan Yesus melegitimasi keadaan itu. Sebab Kristus palsu akan datang, melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Apa tujuannya tanda dahsyat dan mujizat dilakukan oleh Yesus palsu? Titik 2, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga termasuk Petrus. Jadi kalau Anda menggiring Petrus kok memberikan legitimasi, berarti nubuatan Yesus bahwa muridnya juga akan disesatkan oleh Kristus palsu, betul. Terjadi berarti. Karena keadaan yang ada nih di awal nih, coba Anda baca di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Percaya enggak Petrus terhadap kebangkitan itu? Tidak. Percaya enggak kalau Yesus keluar dari kubur? Tidak. Anda baca itu. Bahkan di Matius 28, 18, 19 pun mereka ragu-ragu. Ini Yesus atau bukan? Jadi jangan Anda kemudian mengatakan bahwa Petrus ingat sekali lagi. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Itu fakta, itu real. Jadi jangan seketika, oh Petrus. No. Kalau itu terjadi, berarti Petrus sudah masuk ke dalam
penggenapan kalau murid pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi itu bukan jadikan sebagai sandaran, oh Petrus begini. Justru kalau Anda membawa Petrus, Anda membawa Kepas, Anda membawa seluruh muridnya sekalipun, berarti justru itu menggenapi nubuatan Yesus bahwa orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya nasihat Yesusnya. Ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah si palsu, ngaku Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga Yesus asli. Nih, saya tegaskan lagi kepada saudara. Tanda Yesus palsu ketika datang keluar dari kubur. Tuh. Tanda Yesus asli ketika dia datang keluar dari langit. Beda kan? Kemudian roh kebenaran itu ketika datang memuliakan dirinya, bukan menghina apalagi mengutuknya. Jelas itu. Sekali lagi saya simpulkan, jangan enggak usah bawa Petrus kok begini, enggak perlu. Karena Yesus sudah membuka kunci utama bahwa murid-muridnya pun akan disesatkan kemudian oleh Yesus palsu itu. Jadi nggak usah Anda jual itu, Bang. Sekarang Anda yang harus Anda bahas adalah Yesusnya menubuatkan akan 3 unsur pribadi yang datang setelahnya. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Yesus palsu ketika datang keluarnya dari kubur. Apa pembuktian dalilnya? Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur. Petrus berkhotbah, Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33. Yesus jasadnya tidak akan ditinggal di kuburan. Jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Jelas itu. Berarti yang datang setelahnya adalah Yesus palsu. Makanya tadi saya membaca dalil Ibrani 9 nomor 28 yang tadi. Ibrani berapa tadi itu? Ibrani 7. Itu jelas itu. Artinya bahwa ketika dalil demi dalil saya uraikan kepada saudara, Ibrani 9 nomor 28 itu membuktikan bahwa memang Yesus hanya akan datang sekali lagi, yaitu pada akhir zaman ketika dia membawa tanda. Ada nggak tanda itu kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus adalah si penyesat. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Tadi saya mengurai di dalam Matius 24. Anda mengatakan di situ melihat. Wow. Kalau melihat berarti tergenapi juga. Karena dalil Paulus mengatakan aku melihat. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku telah melihat Yesus? Tergenapi kan? Kalau Anda memaksakan ada kata lihat, tapi bukan kata lihat di situ. Itu sesungguhnya. Lihat itu dalam bahasa Yunani itu artinya matia. Jadi jelas saudaraku, ketika kita mengerjakan kebenaran, ya harus berpola kepada unsur-unsur yang mendekatkan kita kepada dalil. Yesus mengatakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah aku pergi, aku atau aku? Aku atau bukan aku? Bukan aku. Nah, kita cek Yesus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Kena deh. Kena Paulus. Kenapa? Karena yang datang memakai namaku iblis. Kena dia. Paulus kena di situ. Karena kalau aku yang datang, kiamat. Selain aku masih ada satu, roh kebenaran. Ketika ia datang, memuliakan aku. Lagi-lagi yang datang kepada Paulus memuliakan Yesus nggak? Enggak. Menghinakan Yesus dia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah dia, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Terkutuk dong Yesus. Berarti dia tidak memuliakan, dia menghinakan Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan roh kebenaran dan juga bukan Yesus, karena tidak ada tanda. Kalau aku yang datang, maka tanda ini akan menyertai. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Bahwasanya sekali lagi saya katakan, ada 3 yang datang setelah Yesus. Yang pertama adalah si palsu,
yang menyesatkan banyak orang yang datang kepada murid Yesus, yang datang menyatakan diri kemudian di padang gurun, menyatakan diri dalam bilik rahasia, dan yang kedua adalah roh kebenaran yang memuliakan Yesus, dan yang ketiga adalah sang pembawa tanda berakhirnya kehidupan di bumi yang asli Yesus. Al-Quran As-Zukhruf ayat 61, Matius 24, data nomor 27, 29, dan 30. Demikian. Baik, hal pertama saya harus tunjukin data bahwa arti kata ido itu adalah melihat. Saya balikan kamera. Oke. Nah, ini leksikon. Ya, tuh ido, see, behold, look. Oke, ini strong leksikon. Karena saya bukan bukan pengarang bebas, tapi saya bicara dengan data. Ya, itu. Lalu kemudian ada banyak kesalahtafsiran yang disampaikan oleh saudaraku Juma mengenai tanda Nabi Yunus dalam Matius pasal 12. Itu Yesus berbicara tentang bagaimana dia akan berada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Di dalam Matius pasal 12, Matius pasal 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi itu jelas. Petrus, beberapa rasul-rasul awal-awal kebangkitan Kristus, mereka meragukan. Itu sebabnya Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka dalam Markus 16. Tapi sesudah peristiwa itu, karena iman itu bukan statis, iman Kristen itu bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis. Petrus pernah menyangkal Yesus, tapi kemudian Petrus menguatkan saudara-saudara yang lain. Nah, maka kita perlu lihat konteks narasi yang dimaksud. Ya, kalau hanya dihantam kromo ya jadi kesimpulannya jadi sembarangan. Maka ketika kita bicara tentang satu peristiwa, kita harus berani bicara tentang saksi. Kalau tidak ada saksi, berarti itu narasi kosong. Itu hanya asumsi. Asumsi yang disebabkan oleh kesalahtafsiran. Penegasannya ialah saksi mata, saksi peristiwa. Itu hadir. Kalau menolak kesaksian Petrus, menolak kesaksian jemaat mula-mula, lalu kemudian membangun satu narasi berdasarkan kesalahtafsiran, ya pasti sesat. Pasti sesat. Dan itu yang terjadi hari ini dengan apa yang dilakukan Bang Juma. Ya, dilakukan oleh Bang Juma. Kan jelas-jelas sudah diperjelas secara tegas. Rasul Paulus sendiri mengatakan yang paling akhir dari semua, dia telah menampakkan diri kepadaku sama seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Itu jelas. Jadi yang dimaksud di dalam Matius 24 itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa eskatologis. Sedangkan penyingkapan melalui penglihatan pewahyuan dalam kitab Wahyu, penyataan melalui penyataan Yesus Kristus melalui kepada Rasul Yohanes dan segala macam, itu tidak masuk dalam apa yang dijelaskan dalam Matius 24. Nah, itu jelas. Gitu. Maka kesaksian Rasul Paulus diterima oleh jemaat, diterima oleh Rasul Petrus. Ya. Kalau diragukan kesaksian Petrus, akar kekristenan itu timbul dari mana? Yesus sendiri telah
memberikan mandat, memberikan legitimasi kepada rasul-rasul. Bahwa roh kebenaran itu akan memimpin mereka, akan mengingatkan segala sesuatu yang telah mereka terima. Itu. Oke. Kayaknya singkat sekali waktu saya. Silakan. Jadi gini, lagi-lagi Oke. Anda menguatkan pernyataan saya kan. Lagi-lagi Paulus yang menjadi landasan akhir. Yesus sendiri yang telah menampakkan diri sama seperti aku melihat bayi dan seterusnya. Kan sudah saya katakan tadi. Anda bantah dong itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa si palsu pun akan menyesatkan Petrus. Kan itu yang saya katakan tadi. Oke, di mana ayatnya itu? Sebentar. Sabar. Matius 24 nomor 24. Akang bisa buka kamera, Kang? Bisa Gurunda. Nah, silakan kita lihat di dalam Alkitab Sabda. Matius 24 nomor 26. Yang paling besar sendiri, Akang besar sendiri biar bisa dilihat. Kang, Akang, Cek 1. Bunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak Dinda ngelek. Christian. Assalamualaikum. Matius. Hakikian. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarin sendiri, Kang. Ya. Buka Alkitab Sabda Matius berapa Gurunda? 24-26. 24. Saya balikin dulu kameranya. Ini Matius 24. Alkitab Sabda Oh, Alkitab. Matius 24-26. Ya ini sabda Gurunda. Satu data aja. Kan kita mau lihat original teksnya. Ini Gurunda. Ini Akang. Nah, iya. benar Rahma aja. Nah, coba lihat. Kata lihat di situ angka berapa, Bun? 2400. Iya nih. Tekan coba. Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Sesungguhnya. Behold. Sesungguhnya. Behold itu. Sesungguhnya. Nah, itu dalam terjemahan lain. Ini sesungguhnya. behold Sabar see. dulu. Sabar dulu. Sekarang Bunda masuk di terjemahan Indonesia Yunani. Iya dong, harus jujur kita. Ya jujur. 200. Terjemahan Indonesia Yunani. Buka laman baru. Sudah itu Bunda. Sudah. Udah. Terjemahannya Gurunda. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Terjemahan Indonesia Yunani di laman baru. Terjemahan Indonesia Yunani. Bentar Gurunda. Ini kita ngajar anak TK si pastor kita ini. Sorry. Bukan, pastornya kita ajarin pakai anak TK. Terjemahan Indonesia Yunani. Ketik aja terjemahan Bunda. Yunani. Allah, kayak cari kutu Bunda. Ya. Nah, Ini tulis, Gurunda. lihat. Apa bahasa Yunaninya? Lihat tuh aku. Matia. Bukan Idau. Pastor. Karangke manyang. Jadi kembali kepada pernyataan saya, saudara, ya, bahwasanya Yesus itu sendiri yang mengatakan
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang memakai namaku, nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus. Setelah itu Paulus bangga, aku kedatangan Yesus loh. Habis itu Yesus yang datang kepada Paulus ngajarin entah apa-apanya diajarkan kepada Paulus. Makan babi boleh, ini halal, hukum Torah itu sampah, pencipta langit dan bumi itu turun ke bumi jadi manusia, mati terkutuk, dibunuh manusia. Itu ajaran Paulus semua tuh, dari bisikan Kristus. Nah sekarang permasalahannya di mana? Ketika Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Siapa banyak penyesat memakai nama Yesus? Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat ya Aliteng. Aliteng yang datang kemudian memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang dengan nama itu. Nama itu yang dia pakai untuk menyesatkan. Sekarang siapa yang kemudian mengajak umat manusia dengan nama Yesus masuk ke dalam agamanya? Ya Aliteng, siapa lagi? Tergenapi bukan? Tergenapi. Kenapa bisa? Karena Kristus datang kepada pendiri agama Kristen, yaitu Paulus. Jadi Kristus palsu datang kepada nabinya. Makanya Paulus menjadi nabi. Paulus yang nabi ini mampu bermujizat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi jangan lagi Anda bawa Petrus menjadi saksi. Kalau tidak ada saksi berarti itu adalah sebuah kebohongan, itu kesesatan. Loh, justru yang Anda jelaskan ini penggenapan dari nubuat Yesus, bahwa Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat, akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan siapa? Paulus, Petrus dan teman-temannya. Anda kenapa kemudian sulit untuk memahami itu? Sekali lagi saya urai. Yesus berpesan akan ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, Anda tadi masuk ke dalam Matius 12. Anda tahu nggak itu Matius 12 itu? Angkatan jahat minta satu tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Keluar dari kubur kan hari ketiga. Siapa yang percaya sekarang ini keluar dari kubur? Yahudi atau Kristen? Ya Kristen. Berarti Kristen ini angkatan apa? Ya angkatan jahat. Makanya waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu jahat gak? Jahat. Makanya Petrus berkhotbah. Jadi Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Dan Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima hadiah dari angkatan jahat? Kristen. Makanya Yesus ketika bertemu Kristen nanti, pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan wahai Kristen. Tamat di situ kan? Lalu siapa yang mau diusir? Sementara yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat, usir setan hanya Kristen. Berarti yang diusir ya Kristen. Karena memang dialah Kristen yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta, itu real. Mau kemana perginya? Jadi kesimpulan saya, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Memang Yesus, betul-betul Yesus, tapi palsu. Silakan. Jadi Matius 24 ayat 26 itu kalau dilihat kata itu kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan. Nah, jadi saya mesti ajarkan juga ini original teksnya. Kasihan ya pakai sabda. Ah, ini original teksnya. Ido itu. Saya tekan ini, lihat itu verb, bukan adverb. Kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan.
Itu artinya apa? Nah, saya tunjukin artinya. Nah, tadi sebenarnya sudah ada di sabda itu. Itu see, behold. Nah, itu. Ya. Jadi jelas ya. Sesungguhnya itu kata keterangan, adverb. Sedangkan ido itu kata kerja. Ya, jadi artinya itu jelas. Lalu sebenarnya upaya untuk menuduh bahwa Rasul Paulus bertemu dengan Yesus yang lain, sebenarnya ini didasarkan pada ketidaksenangan atas apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Misalnya tadi ada contoh menyatakan bahwa Rasul Paulus yang mengajarkan untuk menghalalkan makanan. Yesus menghalalkan. Di dalam Markus pasal 7 ayat 19. Markus pasal 7 ayat 19, di situ Yesus tegaskan bahwa semua makanan halal. Ya, Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya. Bagi ahli Taurat yang hidup sejaman dengan Yesus, mereka melihat tindakan Yesus itu melawan hukum Taurat. Sama seperti teman-teman Muslim Bang Zuma malam hari ini melihat ajaran Paulus. Ya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini Yesus. Ya, ini ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, jadi Paulus, apa yang diajarkan Paulus itu sangat relevan dengan yang diajarkan oleh rasul-rasul yang lain. Jadi tidak ada alasan untuk memisahkan pengajaran Paulus lalu menuduh bahwa Paulus bertemu dengan Yesus yang lain. Karena tidak ada saksinya. Tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain. Kalau kita tanya siapa saksi peristiwanya? Siapa saksi yang menolak bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain? Tidak ada. Tidak ada, Paman. Lalu dari mana? Saya berasumsi, Paman. Asumsinya dari mana? Dari perkataan Yesus dalam Matius 24. Dari perkataan Yesus Matius 24. Sudah, Paman. Cepat sekali, Paman. Oke lah ya, saya mau istirahat. Anda mau saksi? Anda mau saksi? 22. Anda mau saksi kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu? Mau? Silakan. Yesus sendiri. Yesus sendiri saksinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. No, telan itu, makan itu. Yesus sendiri yang mengusir Kristen. Apa Anda berpikir bahwa yang akan diusir itu Islam? Atau yang Anda berpikir bahwa yang diusir itu adalah Hindu? Hah? Yesus sendiri yang menjadi saksi pada hari terakhir. Siapa yang selama ini memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Islam. Pret. Pendeta, pastor, dan jemaatnya lah yang akan diusir. Yesus sendiri yang menjadi saksi. Dan itu tertuang di dalam kitab saudara. Sekarang Anda tidak sanggup, bukan? Mengatakan bahwasanya
Apakah nubuat Yesus yang berkata, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ketika Anda ditanya, apakah nubuat Yesus ini tergenapi? Banyak orang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain. Tergenapi enggak? Tergenapi. Mana orang banyak itu yang memakai nama Yesus menyesatkan orang banyak? Ada enggak kandidat selain Kristen? Tidak ada. Berhasil enggak Kristus palsu menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus? Berhasil dong. Mana orang banyak itu? Mana orang banyak itu? Apa nama kelompoknya? Islam. Tidak mungkin. Satu-satunya kandidat hanyalah Kristen. Coba saya tes lagi pada saudara pastor. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Silakan Anda jawab. Ya, Pak Pastor, tiktokan 15 menit tiktokan. Ya, jadi kalimat yang diucapkan oleh saudaraku Juma, waspadalah, itu suatu peringatan yang disampaikan kepada rasul-rasul, bukan kepada orang Islam, bukan kepada Bang Juma. Dan yang paling tahu ciri khas itu adalah rasul-rasul, bukan Bang Juma dan teman-teman Berhasil yang lain. nggak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil nggak? Itu peristiwanya pada peristiwa akhir zaman. Ya, itu konteks eskatologis. Masalah generasi. Anda berbicara tentang Iya, rasul-rasul. Rasul-rasul itu kapan? Akhir zaman atau abad pertama? Masa kan begini, bisa seorang Bang Yesusnya Juma berkata, lebih tahu saudara, ciri-cirinya daripada Rasul Yesus Paulus? berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Akhir zaman atau abad pertama? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Murid-murid abad pertama. Ini burung ya, host. Berhasil nggak kemudian iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang dari abad pertama sampai sekarang? Berhasil. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Anda mau mengatakan akhir zaman? Di akhir zaman pun ia memakai nama Yesus Kristus, ia keturunan kalian. Tidak mungkin keturunan kami. Pasti keturunan orang-orang aliteng. Karena kalianlah yang mengajarkan anak-anak kalian, turunan kalian memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Jadi keturunan kalianlah yang akhir zaman nanti akan diucir. Ayo, mau lari kemana? Eskatologis. Ya, sebenarnya Host, boleh dibantu nggak ini? sebenarnya Bentar, iblis bentar, sudah bentar. berhasil Tunggu 10 menit. Berhasil nggak? berhasil menyesatkan Bang Juma dan teman-teman. Ya, berarti Salah ente. memahami siapakah Ente Yesus. berarti yang salah. Anda menganggap Anda sudah berhasil Berhasil. menyesatkan Iblis aku. telah berhasil menyesatkan Bang Juma. Saudaraku, sorry lakde. Sorry lakde. Oke lah ya. Lu Iblis sudah pakai main memakai mute, nama jadi saya Yesus jangan Kristus mute. menyesatkan Aduh. banyak orang. Oke. Dan orang banyak yang disesatkan oleh Kristus itu tak lain dan tak Nanti bukan lagi kita adalah ngobrol-ngobrolnya kalian. Itu fakta, sudah cukup saudara. bagus. Itu fakta, Biarkan itu real. dipertimbangkan baik-baik ya. Ya, Anda lah yang Kasih pertimbangkan waktunya. karena Anda menjadi Kristen akibat Nah, adanya orang nah, Barat saya yang hanya datang ke kasihan Nusantara memakai Penggenapan nama Yesus itu sekarang apa Gitu. disampaikan Yesus itu ada di dalam diri Bang Juma dan teman-teman. Ya, Oke, terserah, selamat terserah. malam. Kalau Anda ingin Selamat malam. menutupi kepahitan yang saya sampaikan dengan cara seperti itu, ya derita Tidak lo. pahit, tidak pahit. Pahit Tadi kan dong. saya sudah jelaskan. Pahit Saya ini dong, objektif itu kan loh. fakta. Itu kan fakta. Yang memakai nama Yesus Kristus kan kalian. Itu fakta. Kok larinya ke Bang Soma? Itu cara Iya, Anda untuk karena menutupi salah kepahitan. memahami. Kok nggak ada yang salah, Salah memahami. memahami. Nggak ada yang salah memahami. Mengenal Iblis Yesus begini, sebagai manusia, Iblis bukan sebagai datang Allah dan memakai manusia. nama siapa? Kutanya dulu. Iblis datang memakai nama siapa untuk menyesatkan? Iya, nama Yesus. Eh, Iya, tapi kan nama Yesus Kristen juga menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? diakui. Jadi ada Yesus Sekarang yang pertanyaan palsu. saya,
Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Itulah Nama Yesus. Udah Pak Pastor, udah. Pak Pastor. Udah, tenangkan diri Anda Pak Pastor. Telan pil pahitnya. Mudah-mudahan Anda bisa sembuh. Yesus itulah nama yang berkuasa. Jangan nangis paman. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itulah Kristen, memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Jangan nangis paman. Aduh, kasihan.